Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai if else dan if else if ya. Oke, untuk memulainya teman-teman silakan buka text editor yang teman-teman gunakan. Di sini kita akan menggunakan Neovim sebagai text editornya. Saya akan masuk ke direktori tempat latihan kita. Saya memiliki direktori JavaScript ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita akan masuk ke control if else. Saya akan masuk ke directory 22 control if else. Ini akan saya clear screen, kemudian saya akan membuka Neovim-nya. Oke, saya akan buka sidebar-nya. Nah, sebelum kita melanjut, di sini kita akan jelaskan dulu terkait dengan flow-nya ya. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada jenis flow untuk if else dan jenis flow yang menggunakan if, else, if dan else ya. Nah, yang sebelah kiri ini kondisi untuk if else. Jadi di sini ada true dan ada false dan di sini ada kondisi. Nah, di sini kondisi ini bertipe boolean. Ketika dia bernilai true, maka blok if-nya akan dieksekusi dan selesai. Ketika dia menemukan false, tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan, maka dia akan mengeksekusi blok yang bernilai false ya, yang else block ini. Nah, kalau yang sebelumnya ketika kita menggunakan if, dia akan langsung keluar atau tidak ada yang dieksekusi. Tetapi ini diantara dua pilihan, bernilai true atau bernilai false. Itu yang tipe if else. Nah, sekarang ada juga bertipe if dan else if else. Jadi ada tiga kondisi. Yang pertama if untuk mengecek kondisi. Yang pertama, jika dia bernilai true, maka dia akan eksekusi if block ya, yang bernilai true sini. Kemudian dia selesai. Jika dia bernilai false, dia akan cek lagi. Namanya ini pengecekan else if. Dia akan cek lagi. Nah, di sini ada else if block. Kalau misalkan dia bernilai true, dia akan eksekusi dan keluar. Tetapi kalau misalkan dia tidak ketemu, maka dia akan ke else blocknya dan end. Jadi bedanya dengan yang sebelah kiri, di sini ada satu tahapan lagi untuk pengecekan. Jadi if, else if, dan else. Kalau ini if dan else saja. Oke, baganya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, oke, sini saya akan membuat satu file baru, index.html. Oke, kemudian saya juga akan membuat file js backslash script.js. Oke, kita akan buka untuk JavaScript-nya. Kemudian kita juga akan buka untuk HTML-nya. Oke, di HTML kita akan definisikan basic HTML. Kemudian ini CSS-nya akan kita delete dulu karena tidak kita gunakan ya. Saya akan save. Oke. Ini sidebar-nya akan saya tutup, spasi dan tekan E. Oke. Kita akan buka untuk JavaScript-nya di sini. Nah, ini akan saya kasih note sedikit ya. Jadi if di sini ada statement lainnya else. Nah, ini merupakan percabangan boolean. Nah, percabangan boolean di antara true dan false. Nah, kemudian perintah dasarnya ini if. Nah, kemudian kurung kurawal buka boleh seperti ini kalau misalkan statementnya lebih dari satu. Di sini statement. Nah, kemudian di sini kita tambahkan else. Nah, kemudian di sini juga statement. Nah, ini saya save dulu biar dia mengecil ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan hanya satu statement kita bisa menggunakan perintah tidak menggunakan kurung kurawal, tapi dianjurkan selalu menggunakan kurung kurawal ya, dianjurkan ini. Kita akan contohkan nanti keduanya. Let kita contohkan ya, egg. Misalkan saya memiliki umur 18. Nah,
Kemudian kita akan cek if. Nah, age sama dengan 18. Nah, ini akan kita gunakan yang tidak menggunakan ini ya. Kita akan cetak. Ini console.log. Pertama kita tidak menggunakan kurung kurawal ya. Nah, Anda bisa login, misalkan seperti ini. Nah, jika saya tambahkan di sini else-nya, oke, saya akan cetak lagi console.log. Anda tidak berhak. Oke, ini kalau misalkan ya tanpa menggunakan kurung kurawal. Ketika ini saya save, dia langsung seperti ini ya. Dibikin satu statement. Ini saya coba jalankan. Ini saya akan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Saya akan klik kanan dan inspect. Saya akan buka konsolnya. Anda bisa login. Nah, ini kita buka. Nah, di sini Anda bisa login. Kenapa? Karena Edge memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan ini tidak memenuhi syarat, maka dia akan tidak akan bisa yang ini yang keluarkan. Kita coba ya dengan menggunakan kurung kurawal. Misalkan Edge kita kasihlah lebih besar sama dengan 19. Nah, kemudian kita tambahkan kurung kurawal. Nah, ini saya akan cetak console.log. Anda bisa login. Nah, kita akan kasih else di sini. Saya akan cetak lagi console.log. Anda tidak berhak. Misalkan seperti ini ya. Ini kita save. Nah, beda ya. Ini dirapihkannya bukan ke samping tapi dia ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Yang dieksekusi adalah yang bagian else-nya. Anda tidak berhak. Kenapa? Karena ini 19 ya, tidak memenuhi harus lebih besar sama dengan 19. Karena ini 18, maka dia eksekusi yang bagian else. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan if else. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan if else untuk if bersarang. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Kalau misalkan kita memiliki if bersarang, usahakan tidak menggunakan if di dalam if, tapi gunakan operasi AND untuk mengecek. Nah, kita coba ya. Misalkan saya mau ngasih di sini umur, di sini 16. Kemudian saya mau mendefinisikan lagi variabel untuk country. Saya mau kasih dia ID, artinya. Kemudian saya akan cek if. Nah, age sama dengan 16. Nah, kemudian saya akan cek dengan menggunakan AND. Ingat operasi AND, ketika kedua-duanya bernilai true, baru dia akan dieksekusi. Kalau salah satunya ada yang false, maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, ini misalkan saya akan cek country-nya. Country sama dengan ID. Nah, ini saya menggunakan restrict aja ya, yang strict pengecekannya. Oke. Nah, di sini saya akan cek console.log. Anda bisa mengemudi. Nah, misalkan ini untuk tes mengemudi ya. Nah, di sini kita tambahkan else-nya. Console.log. Anda ditolak misalkan. Ini saya save. Nah, di sini pesannya Anda bisa mengemudi. Nah, ini kita memiliki dua kondisi. Jadi jika age-nya 16 dan country-nya ID, maka dia bisa mengemudi. Kemudian ini ada else-nya. Taruhlah di sini saya kasih jadi 17. Nah, berarti kan yang satu bernilai, yang ini bernilai false dan satunya bernilai true. False true harusnya dia tidak dieksekusi. Nah, maka pesan yang akan muncul adalah yang else-nya, yaitu Anda ditolak.
Nah, itu kalau misalkan kita memiliki beberapa kondisi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan if bersarang, if else, else if, kemudian else. Nah, kita langsung contohkan aja ya. Nah, kalau perintah dasarnya ini seperti ini ya. Ini untuk perintah dasarnya. Nah, seperti ini. Sini ada if, kemudian ada else if, else if, else. Jadi else if-nya ini tidak terbatas. Bisa bukan cuma satu, bisa lebih dari satu, dua, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ini memiliki else if yang banyak, nanti ada cara yang lebih sederhana lagi ya. Di video selanjutnya kita bahas mengenai case ya. Oke. Nah, kita akan coba contohkan ya. Kita akan buat let. Kita akan mencetak hari konversi dari number ke dalam hari dalam seminggu. Oke, kemudian saya akan membuat variabel hari. Nah, kita sudah membuat dua variabel, variabel number dan hari. Nah, di sini saya akan cek if, nah, number sama dengan 0. Nah, ini akan saya definisikan sebagai hari sama dengan ini Ahad. Nah, kemudian saya akan else if, nah, number sama dengan 1. Ini akan saya definisikan hari ini menjadi Senin. Nah, kemudian saya akan else if lagi. Kita akan cek number sama dengan 2. Nah, kita akan isi harinya menjadi Selasa. Oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi else if number sama dengan 3. Ini menjadi hari sama dengan Rabu. Oke. Nih, kita akan copy ke bawah biar cepet ya. Nah, ini akan saya hapus 1. Oke. Ini saya akan ganti menjadi 4. Ini Rabunya akan saya ganti menjadi Kamis ya. Kamis. Nah, kemudian saya akan duplikat lagi. Oke, ini saya kasih Jumat. Nah, ini yang terakhir kita kasih L saja. Nah, harinya kita isi dengan Sabtu. Nah, kita save. Nah, dia jadi rapih ya. Karena kita menggunakan auto format. Kita akan cek console.log. Nah, kita akan cetak harinya apa. Nah, harinya adalah Selasa karena kita mendefinisikan ininya 2. Kalau ini kita ganti dengan 3, ini saya save, dia berubah jadi Rabu. Nah, itu flow dia akan mengecek terus sampai ditemukan yang terakhir else. Kalau misalkan ketemu, dia akan keluar. Seperti bagan atau flowchart yang tadi ditunjukkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kita telah membahas mengenai if else dan if else if ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.